Halo guys, kembali di channel YND. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film bertema apokaliptik yang berjudul Snowpiercer tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kegagalan eksperimen perubahan iklim yang membuat seluruh dunia membeku. Akibatnya, seluruh kehidupan di bumi mati, kecuali beberapa orang yang menaiki sebuah kereta yang mengelilingi dunia. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2014, umat manusia telah merusak atmosfer bumi sehingga menyebabkan pemanasan global yang sangat serius. Oleh karena itu, para ilmuwan mencoba memperbaikinya dengan membuat zat pendingin buatan dan disebarkan ke udara melalui roket-roket milik Elon Musk. Tapi bukannya mengurangi panas, zat itu malah menciptakan zaman es di seluruh dunia. Alhasil seluruh makhluk hidup di dunia banyak yang mati dan tidak bisa bertahan hidup. Untungnya, seorang ilmuwan jenius bernama Wilford membangun kereta api bernama Snowpiercer yang dilengkapi dengan mesin abadi dan akan terus melakukan perjalanan mengelilingi dunia melalui rel yang sebelum bencana sudah dibangun oleh Wilford. Sehingga beberapa manusia yang tersisa di planet ini kini tinggal di dalam kereta tersebut. Akan tapi dalam kereta pun mereka dipisahkan sesuai tiket ekonomi mereka. Untuk gerbong depan diisi oleh orang-orang kaya, lalu gerbong tengah diisi dengan rakyat menengah, sedang gerbong paling belakang diisi orang-orang miskin dan orang-orang yang menyelundup. 17 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan para penjaga yang memberi makan orang-orang miskin dengan sebuah blok hitam mirip agar-agar yang katanya memiliki banyak protein walaupun bentuknya menjijikan. Di saat para penjaga menyuruh mereka untuk mengantri dan duduk, salah satu pria bernama Curtis menolak untuk duduk. Jadi para penjaga mengancam akan menembaknya sehingga membuat Curtis langsung nurut. Curtis lalu bilang ke temannya yang masih muda bernama Edgar kalau ia sudah menghitung banyak pintu gerbang karena berencana untuk menyelinap. Bersamaan itu, si penjaga mencari orang yang ahli dalam bermain biola. Jadi sepasang lansia pun maju dan mengungkapkan kalau mereka pernah menjadi anggota Boston Symphony Orchestra. Tapi sayangnya para penjaga cuma membawa si kakek karena mereka hanya membutuhkan satu musisi. Kakek itu pun menolak pergi jika istrinya tidak ikut. Namun para penjaga malah memukuli istrinya dan menyeret si kakek pergi. Setelah itu, Curtis menemui seorang wanita bernama Tanya dan putranya yang bernama Timmy dan mintanya untuk menukar makanan proteinnya dengan Timmy. Kemudian saat Curtis memotong blok protein itu, ia menemukan kapsul kecil berisi pesan di dalamnya. Curtis pun langsung membawanya ke Gilliam, yaitu seorang pria tua berlengan satu yang suka memojok. Gilliam mengatakan kepada Curtis kalau pesan ini dibuat oleh temannya yang berada di gerbong depan, di mana teman Gilliam ini adalah informan yang siap membantu mereka melakukan pemberontakan. Saat dilihat, pesan itu bertuliskan 6, yang merupakan nama dari seorang pakar keamanan dari bagian penjara yang saat ini sedang dipenjara dalam ruang mayat. Mengetahui 6 adalah orang yang bisa membuka semua pintu gerbang, Curtis pun berniat menemukan 6 untuk membantunya memberontak dan membawa perubahan di kereta ini. Saat semua orang sedang tidur, sekelompok penjaga datang bersama asisten Wilford yang bernama Claude. Claude yang tidak membawa ketek kemudian mulai mengumpulkan dan mengukur tinggi semua anak-anak, termasuk Andy, putra dari pria bernama Andrew. Sementara Tanya diam-diam menyembunyikan Timmy di dalam dasternya. Namun karena daster Timmy bau sempak, Timmy pun batuk-batuk dan berakhir ditangkap. Setelah diukur, ternyata Timmy dan Andy cocok dengan ciri-ciri anak yang Claude cari. Melihat putranya diambil, Andre pun mengamuk dan melemparkan sepatu ke Claude sampai berdarah. Alhasil Claude pun marah dan minta penjaga menangkap Andre untuk dihukum.
Mereka kemudian melingkarkan jam ke leher Andrew, lalu lanjut mengeluarkan lengan Andrew lewat lubang di dinding kereta. Seketika Andrew pun menjerit kesakitan karena merasakan dinginnya udara luar. Tak lama kemudian Menteri Mason tiba dan menyampaikan pidatonya untuk mengingatkan kepada rakyat kecil agar tidak banyak tingkah dan menuruti perintah mereka. You belong on the foot, belong to the tail. Setelah itu mereka menarik kembali lengan Andrew yang sudah membeku dan menghancurkannya dengan palu besar. Di saat itu juga Gilliam datang. Ia meminta Mason untuk menyampaikan pesan kepada Wilford kalau dirinya ingin berbicara dengannya. Namun Mason menjawab kalau Wilford tidak akan pernah keluar dari gerbongnya. No reason to visit here. Di hari-hari berikutnya, rakyat miskin bekerja keras dalam membantu Curtis dalam melakukan pemberontakan. Curtis juga menemukan beberapa kronel yang merupakan balok-balok kecil limbah industri yang mudah terbakar dan biasanya digunakan oleh para pencandu obat. Ia juga tak sengaja mendengar si penjaga kalau senjata mereka tidak berguna. Jadi Curtis berspekulasi kalau senjata para penjaga sudah kehabisan peluru. Statement itu diperkuat saat kejadian 4 tahun yang lalu, di mana ada sekelompok pemberontak yang melawan para penjaga, namun mereka berakhir mati dibunuh oleh para penjaga, dan Curtis yakin kalau para penjaga telah kehabisan peluru saat membunuh para pemberontak 4 tahun yang lalu. They don't have bullets. You remember what Mason said? Shooting men, wait for the next red letter. Sementara itu, semua orang sedang bekerja. Salah satu pelukis handal bernama Bagong menggambar anak-anak Andrew dan Tanya, sehingga keduanya bisa mengenang anak mereka. Lalu di suatu hari, alarm tiba-tiba berbunyi dan semua orang mulai bersiap untuk melakukan pemberontakan. Mereka lalu langsung mengantre di depan para penjaga dan lanjut melakukan protes tentang blok protein. Salah satu pria tua lalu ditangkap si penjaga dan diancam akan ditembak. Jadi Curtis lari ke arah mereka sambil mengarahkan kepalanya ke senjata tersebut. Dan benar saja, saat si penjaga menarik pelatuknya, tidak terjadi apa-apa. Setelah tahu kalau para penjaga memang kehabisan peluru, mereka pun langsung menyerang sehingga terjadi kekacauan di gerbong paling belakang. Di tengah keributan itu, salah satu pria bernama Gray melompat ke si penjaga yang bertubuh besar dan membunuhnya. Sebelum akhirnya ia mengambil kuncinya. Mereka lalu menggunakan kunci itu untuk membuka sel penjara yang bentuknya kompartemen besi. Ternyata orang yang ingin mereka bebaskan adalah Nam yang terlihat agak linglung karena ia seorang pecandu obat. Dengan menggunakan alat penerjemah, Curtis kemudian menjelaskan kalau ia butuh bantuannya untuk melewati pintu-pintu gerbong kereta berikutnya, dan dia dapat membayar Nam dengan kronel. Nam pun memikirkan kesepakatan itu sambil merokok, yang tentunya membuat yang lain terheran-heran karena sudah 10 tahun lebih rokok sudah tidak ada. Di saat yang sama, anak kecil bernama Chan kemudian mengambil korek milik Nam. Jadi membuat Nam iseng melempar rokoknya sehingga semua orang mulai berebutan. Curtis pun kesal karena Nam malah terus-terusan bermain. Sampai akhirnya Nam kemudian mengambil kunci dari mereka untuk membuka kompartemen lain yang di dalamnya ada putri Nam yang bernama Yona. Nam lalu setuju untuk membantu asalkan mereka berdua diberi kronel untuk setiap pintu gerbang yang mereka buka. Dan Curtis pun setuju untuk kesepakatan ini. Nam kemudian mulai mengotak-ngatik kabel pintu pertama. Lalu saat Yona memberitahu kalau gerbong sebelah kosong, mereka segera masuk ke gerbong tersebut. Salah satu dari mereka kemudian membuka jendela gerbong dan membuat yang lain terkejut karena melihat sinar matahari untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun dunia luar tertutup oleh es. Setelah itu, Nam lanjut otak-atik pintu gerbong selanjutnya. Di saat itulah Yona memberitahu kalau ada yang lari,
Dan saat pintunya terbuka, mereka melihat pria bernama Paul yang dulunya merupakan anggota kelompok mereka juga. Mereka lalu berkeliling sambil melihat-lihat dan menyadari kalau tempat itu adalah ruang pembuatan blok protein. Paul dipaksa bekerja untuk membuat blok protein sendirian sampai ia menjadi hilang akal. Curtis kemudian melihat ke dalam mesin pembuat blok protein dan sangat terkejut setelah tahu kalau bahan utama untuk membuat blok protein adalah kecoa. Di saat yang sama, Curtis kembali menemukan kapsul lagi yang bertuliskan air. Paul pun akhirnya memberitahu kalau ada pasokan air di gerbong depan. Nam lalu lanjut membuka pintu gerbong berikutnya, sedang Curtis mengobrol dengan Yona yang mengungkapkan kalau ia lahir di kereta. Curtis juga bertanya-tanya ke Yona apa ia merupakan peramal karena bisa melihat keadaan gerbang di depannya. Bersamaan itu, Yona berteriak agar tidak membuka pintunya, tapi sayangnya sudah terlambat dan pintu terbuka memperlihatkan ruangan yang penuh dengan pria bertopeng serta bersenjata kampak. Alhasil perkelahian antara pria bertopeng dan para pemberontak pun terjadi sehingga banyak memakan korban jiwa. Di tengah kekacauan itu, Edgar dan Curtis mencoba melewati kerumunan sambil melawan para pria bertopeng. Tapi di saat itu juga Curtis terpeleset ikan dan seorang pria mengambil kesempatan ini untuk mencoba membunuh Curtis. Tapi untungnya langsung diselamatkan oleh Edgar. Kemudian saat mereka mencapai gerbang selanjutnya, mereka menemukan lebih banyak pria bertopeng serta beberapa penjaga yang mengingatkan kalau kereta itu akan menyeberangi jembatan. Di titik inilah, Nam melihat sebuah pesawat terbengkelai yang letaknya di dasar jurang. Dikarenakan banyak gundukan es di depan, jadi kereta pun terguncang hebat hingga membuat semua orang kepelarak. Tak lama kemudian, Mason dan penjaganya tiba. Seperti biasa, ia memarahi para pemberontak karena tidak terima kasih, padahal sudah diberi tempat tinggal dan makanan selama ini. Jadi ia pun berniat untuk membunuh sebagian dari pemberontak. Curtis yang mendengar hal ini pun marah dan melemparkan kapaknya ke arah Mason, tapi langsung dihalangi oleh si penjaga. Di waktu yang sama, para penjaga dengan serentak memakai topeng khusus. Jadi Yona menjelaskan kalau di depan ada terowongan panjang yang akan dilewati, di mana gerbong akan menjadi gelap gulita, sedang topeng yang dipakai para penjaga berfungsi untuk tetap bisa melihat dalam keadaan gelap gulita. Dan saat keadaan gerbong berubah menjadi gelap, para pria bertopeng langsung melancarkan aksinya sampai membunuh banyak pemberontak. Di saat yang sama, Curtis ingat kalau Chan menyimpan korek, jadi ia teriak ke Chan agar menyalakan apinya. Chan pun langsung menggunakan korek api itu untuk menyalakan obor. Alhasil, Chan, Andrew, dan pemberontak lain pun menyerbu sambil membawa banyak obor. Gray juga membunuh salah satu penjaga sebagai gertakan agar Mason menyerah. Tetapi Mason tidak peduli, jadi Gray pun langsung menusuk kaki Mason. Di saat itu juga, Curtis melihat kalau Edgar tertangkap oleh salah satu penjaga. Tentunya, situasi ini membuat Curtis bingung harus menyelamatkan temannya atau menangkap Mason. Tapi demi kepentingan pemberontak lain, Curtis pun akhirnya lari untuk menangkap Mason, sedang Edgar berakhir terbunuh. Setelah menangkap Mason, Curtis menyuruh yang lain agar berhenti bertarung. Di saat itu, salah satu penjaga mencoba membunuh Curtis, tapi Yona langsung bergerak dengan menusuk si penjaga menggunakan batang logam. Sementara itu, Tanya dan Andrew menanyai Mason tentang keberadaan anak-anak mereka. Namun Mason tidak menjawab banyak dan hanya mengatakan kalau anak-anak dibawa ke Wilford.
Jadi, Curtis pun mengancam akan mematikan pasukan air. Hal itu malah membuat Mason tertawa, karena sebenarnya mereka tidak memiliki pasukan air khusus, dan hanya mengandalkan salju serta es yang mencair. The water comes in the mouth, Mr. Curtis Everett. Get you close enough. Di malam harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat, sedang Curtis dan Gilliam tetap terjaga sambil mendiskusikan langkah selanjutnya. Dikarenakan dalam keributan tadi mereka banyak memakan korban, jadi Curtis pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan melibatkan beberapa orang saja. Sementara Gilliam mengawasinya dan menjaga yang lain. Stop me, God. Di keesokan harinya, Curtis pergi bersama Andrew, Tanya, Nam, Gray, dan Yona sambil menggiring Mason yang terborgol. Saat masuk ke gerbong berikutnya, mereka masuki rumah kaca yang penuh dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran dengan kualitas terbaik. Nam kemudian memberi Yona sedikit tanah karena seumur umur Yona tidak pernah menyentuh tanah. Lalu, gerbong selanjutnya, mereka diperlihatkan akuarium raksasa, dan Mason menawarkan mereka untuk makan sushi. Di dalam kereta ini, ikan hanya tersedia 2 kali setahun karena mereka harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem. No. Kemudian, di gerbong depannya lagi ada kelas yang penuh dengan anak-anak TK. Tanya dan Andre pun langsung menanya anak-anak tersebut tentang keberadaan anak mereka. Salah satu dari mereka pun mengungkapkan kalau ia melihat anak-anak Tanya dan Andrew dibawa ke gerbong yang lebih ke depan lagi. Sang guru TK itu lalu memperlihatkan video yang penuh propaganda dan mengajarkan ke murid-muridnya kalau Wilford adalah penyelamat mereka. Kemudian si guru lanjut memainkan alat musik dan menyanyikan lagu yang mengajarkan kalau mereka akan membeku dan mati jika kereta ini berhenti. Di saat itulah mereka melewati suatu tempat 15 tahun yang lalu, di mana 7 orang pernah mencoba melarikan diri, tetapi mereka langsung diselimuti oleh salju dan membeku. Selang tak lama, seorang pria tiba membawa gerobak penuh dengan telur hangat. Jadi anak-anak maupun para pemberontak pun mengambil telur itu untuk dimamam. Selain itu, kakek Geralt juga muncul untuk memainkan biolanya di hadapan mereka. Di waktu yang sama, Curtis menemukan kapsul lagi di dalam telurnya yang bertuliskan darah. Dan tak lama kemudian, pria pengantar telur dan ibu guru TK langsung mengeluarkan senjatanya, kemudian mulai menembaki para pemberontak. Dalam kejadian ini, Bu Guru membunuh Andrew, tapi Gray langsung melemparkan pisaunya tepat di leher Bu Guru sampai meninggal. Mason kemudian mengambil kesempatan ini untuk menembak Curtis, tapi Curtis berhasil merebut senjatanya. Di waktu yang sama, TV menyala dan menampilkan CCTV di mana si pria pembawa telur sudah membunuh semua pemberontak. Dan salah satu penjaga bernama Franco terlihat menembak Gilliam. Melihat hal itu, Curtis pun balas dendam dengan menembak Mason beberapa kali di kelapanya. Curtis, Nam, Yona, Gray, dan Tanya lalu lanjut berjalan ke gerbong selanjutnya. Disitulah mereka melihat orang-orang kaya sedang menikmati fasilitas lengkap seperti layanan kesehatan, penjahit, dan juga salon kecantikan. Di waktu yang sama, Franco dari gerbong seberang melepaskan tembakan ke arah mereka. Alhasil Franco dan Curtis pun terlibat aksi tembak-tembakan. Di tengah adu tembak, kepingan salju masuk lewat lubang kaca, di mana Nam menganggapnya ini sebagai sebuah petunjuk. Curtis serta yang lain lalu terus berjalan maju dan bersembunyi di gerbong penuh dengan ruang sauna. Franco dan penjaga lain pun mengejar mereka. Di saat itulah, Gray melompat keluar untuk menjatuhkan si penjaga dan menusuk bahu Franco sehingga perkelahian antara keduanya pun terjadi. Curtis lalu keluar sambil mengarahkan senjatanya ke Franco, tapi tembakannya meleset karena ruangan tertutup oleh asap. Setelah itu, Tanya juga mencoba menyerang Franco,
Tapi Franco dengan mudah membunuh Tanya. Curtis kemudian memberanikan diri untuk duel melawan Franco. Dan saat Franco menjatuhkan Curtis dan berniat untuk membunuhnya, Gray tiba-tiba menghentikannya. Namun Franco segera melawan balik dan menusuk dada Gray sampai terbunuh. Franco lalu membuka bilik lain dan menemukan Nam sedang bersembunyi sambil menyandra salah satu penumpang. Jadi Franco dan Nam akhirnya terjadi perkelahian. Disitulah Nam berhasil menyatukan Franco dan mulai mencekiknya. Yona kemudian muncul sambil membawa pisau untuk membunuh Franco. Namun Nam langsung menghentikannya karena tak mau putri satu-satunya itu membunuh orang. Alhasil Curtis pun bangkit dan meraih pisau tersebut untuk menusuk Franco. Setelah itu, Curtis, Nam, dan Yona lanjut ke gerbang berikutnya yang terdapat pesta dengan penuh alkohol serta kemewahan. Jadi, Nam dan Yona pun menggunakan kesempatan ini untuk mengutil beberapa obat dan alkohol. Mereka lalu lanjut berjalan ke depan melewati ruang kontrol sistem dan akhirnya mereka sampai di pintu ruangan Wilford atau gerbong paling depan. Curtis pun menyuruh Nam untuk membuka pintu tersebut, namun Nam meminta lebih banyak kronel yang akhirnya membuat Curtis tambah marah karena Nam terus-terusan mengonsumsi obat haram. Curtis pun hilang arah sampai mengamuk. Jadi Nam menenangkannya dengan memberinya satu-satunya rokok terakhir di bumi. Curtis lalu mulai cerita kalau hari-hari pertama ia di kereta, orang-orang miskin menjadi kanibal. Curtis juga membunuh seorang ibu dan sempat mau memakan bayi Edgar. Tapi Gilliam datang untuk menawarkan lengannya sebagai gantinya. Alhasil orang-orang mulai meniru hal itu dan berhenti saling membunuh. Lalu setelah kejadian itu, para penjaga mulai membagikan blok protein. Nam kemudian memberitahu Curtis kalau alasan kenapa dirinya meminta banyak kronel dari Curtis yaitu karena ia ingin membuat bom, di mana bom kronel akan ia gunakan untuk meledakkan pintu keluar. Nam meyakini kalau cuaca dingin di luar sana mulai memudar. Hal itu dibuktikan dengan bangkai pesawat di dasar jurang yang tadinya tertutup salju, kini mulai kelihatan bentuknya. Gak cuma itu, butiran salju yang ia lihat sebelumnya juga menunjukkan penurunan suhu yang artinya salju di luar sana mulai meleleh dan dunia mungkin sudah bisa ditinggali oleh manusia. Meskipun perkataan Nam memiliki banyak bukti, Curtis tidak percaya dan menganggap kalau Nam ini sedang berhalusinasi karena terlalu banyak menghirup kronel. Gak lama kemudian, pintu terbuka dan asisten Wilford yaitu Cloud tiba-tiba menembak Nam dan mengambil bom kronelnya. Cloud lalu memberitahu Curtis kalau Wilford ingin mengajaknya makan malam. Saat masuki ruangan, Wilford mengungkapkan kalau Curtis orang pertama yang masuk ke ruangannya. Kemudian Wilford berbicara tentang pentingnya keseimbangan ekologi, tapi karena seleksi alam memakan waktu terlalu lama, jadi bertahun-tahun yang lalu ia membuat rencana bersama Gilliam. Ternyata Wilford dan Gilliam saling kenal dan keduanya merancang revolusi palsu untuk menurunkan populasi, di mana Gilliam memang sengaja merancang pemberontakan Curtis melalui pesan-pesan kertas merah yang ditemukan oleh Curtis. Dan dengan adanya pemberontakan, Wilford bisa menyuruh petugas-petugasnya untuk membunuh 74% penumpang di gerbong paling belakang. Last thing for us to do. Hold on. Your people. Bersamaan itu, Yona serta Nam terbangun dan harus melawan para pengunjung pesta yang mulai menyerang mereka karena sebelumnya Nam telah mengutil beberapa barang dari mereka. Untuk menahan mereka, Nam pun menghalangi jembatan sambil memberitahu Yona untuk meledakkan pintu keluar. Sementara itu, Wilford membawa Curtis ke dalam lokomotif dan memberinya kapsul yang bertuliskan kereta. Maksud dari tulisan itu, Wilford ingin Curtis menggantikannya sebagai pemimpin, karena itu juga keinginan Gilliam. Sedang di luar, Franco yang kembali sadar berniat untuk menyerang Nam dan Yona. Tapi untungnya Yona bergerak untuk membunuh Cloud dan mengambil kembali kronelnya. Yona lalu lanjut masuk ke ruangan untuk menarik Curtis. Namun Curtis sudah berada di bawah manipulasi Wilford.
Jadi Yona pun mengambil garpu untuk mencongkel ubin lantai yang dalamnya ada Timmy yang dijadikan budak untuk mengoperasikan mesin. Wilford lalu menjelaskan kalau mereka kehabisan suku cadang selama bertahun-tahun. Alhasil ia menggunakan anak-anak yang ukurannya pas sebagai gantinya. Mengetahui hal itu, Curtis pun marah besar dan memukuli Wilford. Curtis juga menggunakan tangannya untuk menghentikan roda gigi mesin dan menyerahkan korek api ke Yona. Di sisi lain, 6 akhirnya berhasil membunuh Fransko, sedang Yona kemudian menyalakan bom Cronel untuk meledakkan pintu keluar. Curtis pun segera menarik tangannya dan menolong Timmy sebelum akhirnya ledakan terjadi dan membuat salju raksasa longsor menimpa kereta. Gerbong-gerbong itu juga mulai berjatuhan sehingga kereta keluar dari rel dan menyebabkan kereta berhenti. Tak lama kemudian, Timmy dan Yona terbangun di dalam gerbong yang dikelilingi oleh api dan penuh dengan mayat. Keduanya lalu keluar dari kereta dan melihat seekor beruang kutub. Disitulah mereka sadar kalau mereka tidak akan mati karena kedinginan. Hal itu karena ada kehidupan di luar kereta, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Snowpiercer. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan anjay. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.